Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sasmita dari kelas 2023D dengan NIM akhir 133 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menceritakan pengalaman pribadi saya mengenai manajemen waktu. Sebelum itu, saya ingin memberitahukan bahwa saya sebelumnya telah menyukai kegiatan atau aktivitas di luar pembelajaran seperti aktivitas non-akademik. Jadi pada waktu saya kelas 6 SD, saya telah mengikuti aktivitas non-akademik seperti karate. Saya pernah mengikuti karate di kelas 6 SD dan dimana pada saat itu saya dipilih untuk melakukan kejuaraan di salah satu SD di Surabaya juga. Dan pada saat yang bersamaan di hari yang sama, saya juga terdapat kegiatan persami dari ekstrakurikuler pramuka di sekolah saya. Dan dua kegiatan ini itu berada pada hari yang sama. Saya awalnya berpikir bahwa bisa membagi waktu seperti pagi sampai sore itu saya mengikuti kejuaraan, lalu sore sampai dengan esok hari saya bisa mengikuti persami. Namun ternyata semuanya itu tidak berjalan sesuai dengan rencana saya. Bahkan saya tidak bisa mengikuti persami. Padahal saya berpikir awalnya bisa mengikuti kedua rangkaian acara tersebut, tapi ternyata tidak bisa karena jadwal yang diberikan itu ternyata benar-benar berdekatan sehingga saya tidak bisa mengikuti kegiatan persami dari ekstrakurikuler pramuka di sekolah saya. Pada saat itu, saya mengikuti kejuaraan di pagi hari, kemudian ternyata kejuaraan ini berlangsung lama hingga menjelang malam hari atau sekitar jam 6 sore. Sedangkan ekskul persami pada ekskul pramuka ini acaranya dimulai jam 3 sore. Jadi saya sangat terlambat untuk mengikuti acara persami tersebut. Kemudian ternyata hari Minggunya saya tetap mengikuti kejuaraan, jadi saya tidak bisa mengikuti acara persami sama sekali. Itu kejadian pertama saya sewaktu saya masih duduk di bangku kelas 6 dasar, dimana pada saat itu saya sudah harus menghadapi pilihan, harus memilih untuk mengikuti rangkaian acara yang mana. Dan saya bingung sekali karena saya di satu sisi saya harus mengikuti sebuah kejuaraan, tapi di satu sisi lain juga saya mempunyai teman-teman saya yang sudah menyiapkan penampilan untuk acara persami ini. Saya benar-benar merasa bersalah sekali kepada teman-teman saya karena saya tidak jadi mengikuti kegiatan persami bersama mereka. Itu kejadian pertama saya alami. Saya benar-benar sangat bingung sekali harus mengikuti kegiatan yang mana. Kemudian kejadian ini terulang lagi sewaktu saya SMA. Jadi baru-baru ini saja terjadi pada waktu saya kelas 12 atau kelas 3 SMA, dimana pada saat itu saya menjabat sebagai anggota OSIS MPK di SMA Negeri di Surabaya. Kemudian pada saat itu bertepatan dengan event 17 Agustus, dimana event ini pastinya banyak kegiatan-kegiatan, event-event lomba yang diadakan dari OSIS MPK. Kemudian pada hari itu juga mendekati dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana saya terpilih menjadi anggota Paskibra perwakilan untuk tingkat kecamatan. Kemudian saya berpikir bahwa saya bisa membagi waktu lagi untuk kegiatan OSIS MPK dan juga kegiatan Paskibra. Jadi pada dua hari di mana event ini terjadi. Kemudian untuk event 17 Agustus di sekolah saya terjadi 2 hari. Kemudian 2 hari ini juga saya harus latihan Paskibraka, di mana untuk mempersiapkan Paskibra pada saat tanggal 17 Agustus. Jadi saya bingung sekali karena di satu sisi saya mendapatkan job desk di mana saya di situ sebagai si keamanan. Kemudian saya juga harus pergi untuk latihan di
GOR kecamatan atau di gelora kecamatan yang ada di Lakar Santri. Kemudian saya benar-benar bingung saya harus kemana, saya harus melakukan kegiatan yang mana dulu, saya harus memasuki event yang mana dulu pastinya, karena 2 hari ini benar-benar terjadi di hari yang sama, 2 kegiatan ini terjadi di hari yang sama. Jadi saya putuskan untuk saya izin dari event OSIS MPK, kemudian saya pergi latihan paskibraka di GOR Kecamatan Lakar Santri. Kemudian setelah selesai latihan, saya kembali ke sekolah dan saya mengambil job desk saya kembali dengan si keamanan, langsung bertugas. Dan saya merasa di situ saya benar-benar capek banget karena di situ saya tidak bisa membagi manajemen waktu dengan baik karena saya tidak bisa membagi jadwal yang sangat padat. Dan tidak hanya itu, saya merasa seperti merasa bersalah kepada teman-teman karena saya meninggalkan job desk yang pertama. Kemudian saya juga harus fokus untuk latihan paskibraka untuk pengibaran bendera pada tanggal 17 Agustus tahun kemarin. Jadi 2 kejadian tadi itu benar-benar selalu saya ingat, dimana saya tidak bisa membagi waktu dengan baik, dimana menurut saya itu terlalu banyak mengikuti aktivitas sehingga saya tidak bisa membagi manajemen waktu. Sebenarnya saya juga pernah mengalami kejadian bentrokan jadwal seperti ini, namun tidak menyangkut dengan event ataupun banyak pihak pastinya. Saya pernah banyak sekali sebenarnya mengalami bentrokan jadwal seperti ini, seperti kerja kelompok di saat yang bersamaan, kemudian ada acara pergi dengan keluarga. Kemudian menurut saya dari saya pribadi, saya merasa 2 kejadian ini itu tidak bisa terlupakan di hidup saya karena saya tidak bisa mengatur jadwal dengan baik dan tidak bisa memanajemen waktu dengan baik. Karena menurut saya bisa, padahal saya sedikit tidak bisa membagi waktu, ya kan, karena tidak terbiasa dengan keadaan seperti ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.